Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar OSN Fisika pada chapter 46. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika, pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Inilah soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebuah massa M bergerak ke kanan dengan laju V, menabrak sistem pegas massa. Konstanta pegas adalah K dan massa kedua besarnya 2M. Yang menempel dengan pegas adalah 2M. Proses tumbukan terjadi selama massa M menyentuh sistem pegas massa. Abaikan efek rotasinya. Pertanyaan yang A, hitunglah berapa lama proses tumbukan. Yang B, hitung berapa pergeseran massa 2M selama proses tumbukan. Yang C, berapa kecepatan akhir massa M dan massa 2M. Kita bahas bersama-sama. Saat M menyentuh pegas, maka jarak yang diambil dari kita ambil dari ini sebagai 0 sebagai acuannya 0, maka ini adalah X1, di sini adalah X2, maka jarak antara M1 dengan M2 adalah X1 ditambah dengan X2. Ini untuk mempermudah kita melakukan bahwa saat menyentuh pegas M M ini seluruh sistem memiliki jarak adalah L dari X1 ditambah dengan X2. Maka T-nya sama dengan berapa? Yang B, delta X-nya sama dengan berapa? C, Vm sama dengan berapa? V2M sama dengan berapa? Panjang pegas adalah L. Ini seluruhnya adalah L berdasarkan acuan di sini adalah 0. Maka X1 ditambah dengan X2. Sehingga sesaat sebelum tumbukan, jarak massa M dan 2M akan sama dengan panjang pegasnya, yaitu L sama dengan X1 ditambah dengan X2. Ini prosesnya demikian Kita sudah menemukan persamaan pertama, L sama dengan X1 ditambah X2. T-nya sama dengan berapa? Yang A, maka kerangka acuan pusat massa artinya pengamat berada dalam pusat massa sistem maka dikatakan bahwa pada sentuhan M terhadap bekas itu dianggap jaraknya 0, L-nya sama dengan 0, atau pusat massa sistem adalah diam. Maka jarak pusat massa sistem terhadap massa M kita sebut dengan X1 X1. Maka dengan demikian X1 itu sama dengan M dikalikan L ditambah 2M dikalikan dengan L Acuan pada X1 adalah 0, maka L yang pertama adalah 0, maka M dikalikan 0 ditambah 2M dikalikan dengan L, maka menjadi 2ML dibagi M ditambah 2M, maka X1 itu sama dengan 2ML dibagi 3M, itu menjadi 2L per 3. Sehingga massa M akan bergetar atau berosilasi pada jarak 2L per 3 Jarak pusat massa sistem terhadap massa 2M adalah X2. Karena sudah diketemukan L sama dengan X1
ditambah dengan X2, maka X2-nya sama dengan L dikurangi dengan X1. Sehingga ya X2 sama dengan L dikurangi 2L dibagi 3, maka X2-nya sama dengan L per 3. Jadi kalau dijumlahkan ini akan tetap menghasilkan L, ya. Maka massa 2M akan bergetar itu pada jarak L per 3. Nah, jadi itu yang diinginkan, ya. Maka dengan demikian, ya, besar konstanta bekas K tergantung atau bergantung pada modulus elastisitas, luas penampang A, dan panjang bekas, ya, masing-masing, ya. Sehingga konstanta bekas masing-masing itu diambil dari persamaan bahwa L itu sama dengan X1 ditambah X2. Maka persamaannya menjadi, ya, KL, ya kan? KL sama dengan K1 X1 ditambah K2 X2. Persamaan dasarnya L adalah X1 ditambah X2. Modulus elastisitas itu menginginkan bahwa KL sama dengan K1 X1 ditambah K2 X2. Sehingga KL-nya itu sama dengan K1 2L per 3 itu ditambah dengan K2L per 3. Maka untuk mencari satu per satu, maka kita ambil pada K hubungannya dengan K1, ya. K sama dengan, ya, K1 2 dikalikan 2 per 3. Sehingga K1-nya sama dengan 2K per 3. Kemudian K sama dengan K2 dikalikan sepertiga, maka K2-nya adalah 3K, ya. Maka dengan demikian inilah sistem yang diinginkan oleh modulus elastisitasnya. Sehingga kita lanjutkan pada persoalan periode gerak osilasi pada benda M, ya. Maka T sama dengan 2pi akar dari M dibagi dengan K1. Ini adalah persamaan periode, ya. Maka M dibagi dengan K, ya. Atau T itu berbalik dengan akar dari konstanta bekasnya. K1-nya sudah ada, ya. 3K per 2, maka T sama dengan 2pi akar dibalik 2M dibagi 3K, ya. Inilah yang diinginkan. Maka waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke posisi semula setelah bersentuhan, maka waktu yang dibutuhkan itu menyentuh sistem bekas dan masanya yaitu menjadi T itu sama dengan T periode dibagi dengan 2, sehingga waktu yang dibutuhkan, ya, itu sama dengan pi dikalikan akar 2M dibagi dengan 3K, ya. Ini juga berlaku pada massa 2M nantinya untuk waktunya. Kenapa? Selama masih bersentuhan dengan panjang yang sama, maka waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke posisi semula juga waktunya sama, yaitu pi sama dengan akar dari 2M dibagi dengan 3K. Sekarang pada periode 2M, ya, maka T itu sama dengan 2pi akar M dibagi dengan K2, ya. Ini K2-nya, maka T sama dengan 2pi akar M dibagi dengan 3K, ya. Inilah waktu yang dibutuhkan, ya, oleh kedua benda selama terjadi tumbukan, yaitu pi sama dengan pi kali akar 2M dibagi dengan 3. Sekarang kita lihat pada soal B. Delta X-nya sama dengan berapa? Proses tumbukan berakhir ketika posisi massa, ya, 2M kembali ke posisi semula atau titik setimbangnya. Sehingga pergeseran massa 2M akan sama dengan pergeseran pusat massa pada sistemnya, yaitu di antara X1 dan X2, ya. Maka besar kecepatan pusat massa pada sistem, ya, sama dengan tadi. Acuannya adalah VPM
itu sama saja keadaannya adalah 2mv dibagi M ditambah 2M. Kalau tadi X1 itu sama dengan 2ml ya, maka sekarang VPM itu sama dengan 2mv dibagi M ditambah 2M. Artinya VPM-nya sama dengan 2V dibagi dengan 3. Ini identik dengan pada jarak X1 ya. Kalau acuannya pada X1 L-nya dianggap sebagai 0, maka delta X-nya itu sama dengan VPM dikalikan dengan T, T-nya sudah ada, sehingga delta X sama dengan 2V dibagi 3 dikalikan pi akar 2M dibagi 3K. Sehingga delta X-nya sama dengan pi V ya, dikalikan 2/3 akar 2M dibagi dengan 3K. Ini juga berlaku pada pusat massa 2M ya, karena setelah tumbukan benda itu akan mengambil titik setimbangnya ya. Itu yang dikatakan pada soal B yang diinginkan. Kita lihat pada soal C. VPM-nya sama dengan berapa? V2M-nya sama dengan berapa? VM-nya sama dengan berapa? V2M sama dengan berapa? Kecepatan awal massa M dan 2M sebelum tumbukan dalam acuan pusat massanya. Maka VM pada pusat massanya adalah V dikurangi dengan VPM ya. Awal tadi pada soal yang A bahwa X2 sama dengan L dikurangi dengan X1. Maka metode ini kita pakai untuk melakukan persoalan pada VM untuk pusat massanya itu sama dengan V dikurangi dengan VPM. Sehingga VPM-nya adalah 2V dibagi 3, tadi sudah diketemukan, maka VM pada pusat massanya itu sama dengan 0 ya. Maka dengan demikian 0 ya, ditambah dengan VPM, maka sama dengan 2V dibagi dengan 3. Artinya ya, pada VPM tadi ketemunya 2V/3 itu diambil pada jarak L dari acuan X1 dari pusat massa M yang pertama itu adalah 0, maka kecepatannya adalah 0 ya. Kecepatannya adalah 0. Maka dengan demikian VM pada pusat massanya adalah 2V dibagi dengan 3. Ingat tadi dikatakan L pada X1 acuannya adalah 0 ya. Kemudian V2M pada VPM itu juga sama, V dikurangi VPM. Maka V2M pada pusat massanya itu sama dengan negatif V. Maka setelah tumbukan ya, setelah mengalami kedudukan setimbang, kecepatannya berlawanan arah, maka menjadi negatif V ditambah 2V dibagi dengan 3, maka sama dengan negatif V dibagi dengan 3 ya. Kita lihat pada jarak X2 tadi ya. Maka dengan demikian jarak X2 adalah L/3 ya. Maka inilah yang kita inginkan, bahwa persoalan ini sesuai dengan kedudukan yang diperoleh ya saat terjadi tumbukan antara M dan 2M. Kemudian kecepatan setelah tumbukan berlawanan arah ya dengan kecepatan sebelum tumbukan ini ya. Maka dengan demikian V aksen PM kalau ini bertanda positif, maka ini bertanda negatif ya, berlawanan arah sebelum tumbukan. Maka V aksen M pada pusat massanya negatif 2V dibagi dengan 3. Kemudian V aksen 2M pada pusat massanya karena ini negatif, maka menjadi positif. Maka positif V dibagi dengan 3. Inilah yang kita inginkan, kecepatan akhir setelah tumbukan. Maka kecepatan akhir setelah tumbukan massa M
dan 2M setelah tumbukan, kecepatan akhir setelah tumbukan dalam kerangka acuan pengamat tanahnya menjadi, ya, maka V aksen Vm itu sama dengan V aksen M PM ditambah VPM, ya. Ini sudah ada di sini, ya. Jadi menurut orang yang di sekelilingnya, tumbukannya itu terjadi apabila V aksen M itu sama dengan V aksen M pusat massa ditambah dengan VPM-nya, ya. Sehingga V aksen M itu sama dengan negatif 2V/3 ditambah V, ya, ditambah V/3, ya. Maka dengan demikian V aksen M itu sama dengan negatif V dibagi dengan 3. Jadi setelah tumbukan, kecepatan akhirnya adalah mengambil pada pusat massa sebelum tumbukan untuk benda 2M. Kemudian V aksen 2M, ya, sama dengan V aksen 2M pusat massa ditambah Vm, maka V aksen 2M adalah V/3 ditambah dengan V/3, itu menjadi V aksen 2M sama dengan V2V dibagi dengan 3, ya. Maka yang diambil sebelum tumbukan, ya, pada massa M 2V/3 diambil alih oleh V aksen 2M menjadi 2V/3, sehingga ini dikatakan hanya bertukar sisi kecepatannya. Sebelum tumbukan 2V/3, sebelum tumbukan negatif 2V, negatif V/3, setelah tumbukan, ya, negatif 2V, ini bertukar, ya, negatif 2V arahnya berlawanan dibagi dengan 3, setelah tumbukan 2M menjadi positif V/3. Kecepatan akhirnya maka dibalik kembali menjadi negatif V/3, itu pada M, pada 2M-nya 2V/3. Inilah yang kita inginkan, bahwa seluruh yang dicapai oleh kedua benda itu kecepatannya berlawanan arah, ya. Maka kalau diteruskan juga akan sama, akan bertukar pada positif dengan negatif sebagai arah yang berlawanan. Inilah yang kita inginkan pada pertemuan kali ini. Seluruhnya sudah kita bahas bersama-sama. Semoga kita bisa memahami semua, ya, dan mempermudah persoalan-persoalan pada momentum dan tumbukan linier. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.